Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Hadis Arba'in oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-11 ya. Naam. Al-hadithul hadi asyarah. Hadis yang ke-11. Berkata Imam An-Nawawi rahimana rahimahullah, an Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qal, dan dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Al-Hasan itu cucu Rasulullah ya. Beliau itu anak ibunya adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Hasan itu anak dari Fatimah. Fatimah itu anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bapaknya Al-Hasan adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Maka di sini kata Imam Nawawi sibti Rasulillah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatih, raihanah itu adalah az-zahratul lati laha raihatun thayyibah, bunga yang nama jenis bunga ya, bunga raihanah itu bunga yang baunya wangi, harum. Tapi di sini maknanya adalah kekasih, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qal, dia berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu apa yang dihafal? Ini kalimat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yaitu tinggalkanlah atau tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu ya kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Ya, ini hal-hal yang masih ragu dalam perkara hukum, maka tinggalkan dia dan beralih kepada hal-hal yang tidak meragukan dalam perkara hukum.
Kata Imam Nawawi, rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dan Imam Tirmidzi berkata, hadis ini adalah hadis hasan yang sahih. Ikhwan, azanillahu wa iyyakum, di sini hadis yang mulia ini ada terkandung padanya beberapa faedah penting ya. Di samping di sini Al-Imam An-Nawawi menyinggung tentang keutamaan daripada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang mana Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini adalah cucu kesayangan Rasulullah. Beliau ini adalah ahli bait. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma adalah dari keturunannya itu nanti lahirlah seorang imam di akhir zaman yang namanya adalah Imam Mahdi. Ya. Jadi Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Al-Hasan. Adapun orang-orang Syiah, mereka berpendapat bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan Hussein. Nah, itu klaim yang keliru, batil. Yang benar, Imam Mahdi adalah dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Naam. Nah, beliau mempunyai sejumlah keutamaan. Salah satu sifat beliau yaitu yakni sifatnya sama dengan julukan yang diberikan kepadanya, yaitu Raihanah, di mana ini adalah sifat yang bagus, sifat yang baik kepada Al-Hasan karena beliau itu thayyib, ya, orang yang baik, ya, pada perangainya, pada akhlaknya maupun pada bentuk fisiknya, ya. Itu beliau radhiyallahu taala anhu adalah orang yang disifati dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa kata Rasulullah, inna bani hadza sayyid, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Jadi makna as-sayyid di sini adalah ar-rais, ya, seorang pemimpin yang baik. Rasulullah memberikan nama atau menyebutkan Al-Hasan itu dengan ibni, anakku. Maksud padahal pada kenyataannya beliau ini adalah cucu Rasulullah, ya, tapi karena kesayangan, ya, dianggap itu memposisikan beliau itu seperti posisi anak, ya. Wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dua kelompok kaum mukminin yang bertikai melalui beliau, ya. Jadi di masa pemerintahan para khalifah itu, mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, di akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi berbagai macam gejolak-gejolak, ya. Kemudian sampai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadilah pergejolakan di dalam tubuh kaum muslimin, sampai terjadi suatu fitnah besar di dalam tubuh kaum muslimin, di mana kaum muslimin saling berperang, yaitu fitnah perang Siffin, fitnah perang Jamal, ya. Terjadi peperangan di antara dua kaum muslimin. Nah, pada masa itu, yakni yang menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib itu adalah Al-Hasan, ya. Ketika itu
Nah, maka beliau itu mendamaikan, ya, karena di satu pihak ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, maka Al Hasan ini dibaiat oleh kaum muslimin, tetapi kemudian karena untuk menghindari terjadinya pertikaian dan pertumpahan darah, Al Hasan itu meletakkan kekuasaannya dan beliau membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi apa? Pemerintahan itu diserahkan sudah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, supaya tidak usah terjadi pertengkaran, ya, supaya jangan terjadi pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin, ya. Dan ini contoh yang baik, ya, contoh yang baik bagi orang-orang yang bertikai dalam memperebutkan kekuasaan. Apakah itu raja, ya, di sebuah negeri, apakah itu, ya, kaisar atau apa namanya. Ya, bahkan kita lihat, ya, tidak jarang di antara orang-orang yang memperebutkan kekuasaan itu saling menumpahkan darah di antara sesama mereka. Walaupun mereka itu kakak beradik, ya. Kita lihat ada, apalagi kalau kita di Maluku ini kan ada marga-marga, ya. Ada marga-marga yang ditetapkan secara adat itu sebagai keturunan para raja. Kalau di Jawa ya mungkin keturunan Ningrat gitu. Di apa namanya, Makassar itu keturunan Andi, ya, dan seterusnya. Ya, itu kalau di Buton sana Ode, ya, itu keturunan-keturunan yang katanya berdarah biru. Mereka adalah keturunan para raja yang berhak untuk menjadi raja dalam susunan adat-adat mereka itu adalah marga-marga atau kabilah-kabilah tersebut. Nah, kadang-kadang di dalam satu marga atau satu kabilah itu ada dua orang berambisi untuk satu pemimpin. Ya, padahal mereka masih family, masih keluarga. Terjadi apa? Pertikaian, bawa-bawa rakyat. Akhirnya yang pro terhadap yang ini memihak kepadanya, berlawanan dengan yang kontra, yang pro kepada yang satu. Akhirnya sama-sama bawa massa, sama-sama punya massa, dan massa-massa itu saling bertikai dan tidak tanggung-tanggung di antara mereka ada yang saling menumpahkan apa? Darah, ya, saling membunuh, saling berperang. Untuk apa? Untuk kekuasaan. Tapi teladan yang baik dari sahabat yang mulia, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sifat yang diberikan kepadanya, Raihanah, itu beliau meletakkan kekuasaannya demi menjaga darah kaum muslimin. Ya, persatuan kaum muslimin itu jauh lebih penting dari segalanya. Ya, apalagi hanya sebuah kekuasaan yang sifatnya sementara, ya, sifatnya tidak kekal, dan kekuasaan itu merupakan amanah, tanggung jawabnya besar, dan seterusnya. Maka benarlah sabda Rasulullah kepada beliau, inna bani hadza sayyid wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Ya, anakku ini adalah sayyid, yakni rais, ya, pemimpin yang mempunyai kedudukan, ya, tempat yang istimewa, merupakan ahli bait Nabi. Pada jiwanya ada kebaikan, pada akhlaknya ada kebaikan, pada agamanya ada kebaikan, pada amalannya ada kebaikan, yaitu Allah akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai dengan perantaraan beliau, ya. Naam. Nah, itu yaitu ketika apa? Ketika terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, terjadi peperangan di antara dua kelompok kaum muslimin. Naam. Maka Al Hasan radhiyallahu taala anhuma, beliau
mengatakan di dalam hadis ini menghafal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan, ya, dan ambillah perkara yang tidak meragukan. Nah, ya maksudnya apa? Ya maksudnya itu kata Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahallah, fa idza kana indaka amrani ahaduhuma mashkukun fihi wa tsani laisa fihi syakkun ta'khudul ladzi laisa fihi syak. Wa hadza mithlu qoulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma sabaqa faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Itu kata Syekh Shalih Fauzan, apabila makna daripada hadis ini adalah apabila ada engkau dihadapkan dengan dua perkara, yang satunya itu ada keraguan padanya, sementara yang keduanya tidak ragu, maka ambil yang tidak ragu. Ambil yang tidak ragu. Hal ini sebagaimana dalam sabda Nabi yang telah berlalu, yaitu apa? Faman istaqa asyubuhat istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar, maka sungguh dia telah menjaga kehormatan agama, dia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Ya, karena orang yang terjatuh dalam perkara syubhat itu orang yang, ya, hakikatnya, ya, dia menjatuhkan dirinya dalam jurang, dalam ruang kebinasaan. Artinya nyerempet bahaya. Kalau tidak terjatuh dalam bahaya, ya nyerempet bahaya. Nah, ini adalah perkara yang tercela. Nah, ini dalam semua perkara, ya, dalam semua perkara penentuan hukum. Dalam perkara muamalah, kalau dalam muamalah ada hal yang ragu-ragu, ada dua pilihan, satu ragu-ragu, satu tidak ragu. Ragu dalam hal hukum, ya, ragu dalam hal hukum, maka pilih yang tidak ragu. Misalnya begitu pula ada misalnya dalam ibadah, orang itu dia sudah wudu tapi karena berlalu lama jadi dia ragu, wudu sudah batal apa belum, ragu-ragu, belum batal, yang yakin, ya, pilih kepada apa yang dia yakini. Jangan menjatuhkan diri di dalam hal yang meragukan. Tidak boleh mengambil yang meragukan. Ambil hal yang pasti, yang jelas, yang tidak ada padanya keraguan. Begitu pula kalau seandainya engkau ragu dalam perkara harta, apakah harta ini haram atau halal, ya, maka sementara di sana ada harta yang engkau yakin bahwa dia halal, ya sudah, ambil yang yakin, yang halal itu, ya. Naam. Begitu pula seperti yang kau itu makanan untuk samar, makanan ini halal apa haram, ya, ya sudah, ambil yang yakin. Lihat di sana ada sesuatu yang yakin halal, ya sudah, ambil yang halal, tinggalkan yang meragukan itu. Misalnya antum diberi makanan oleh seseorang, antum tahu karakter orang ini suka mencuri, atau misalnya diberi makanan oleh seseorang, dia kerjanya tidak ada di tempat lain kecuali di tempat yang haram, ya, misalnya di tempat-tempat yang haram, ribawi dan seterusnya. Sementara ada makanan lain yang antum tahu orang ini dia pekerjaannya halal, dia memberikan makanan. Lalu antum lihat, ini orang yang pertama ini makanannya ini halal apa haram, ya, dari hasil ragu-ragu. Tapi lihat di sana ada orang kedua yang memberikan makanan yang jelas antum tahu kehalalannya, sudah, ambil yang halal, ya, tinggalkan yang ragu-ragu itu, tolak, tidak boleh. Tidak boleh menikmati yang ragu-ragu tersebut. Nah, dalam semua hal, semua hal. Nah, ya, misalnya juga ada dalam hal hal pernikahan misalnya. Ada seorang wanita yang kau ragu-ragu, kayaknya Anda pernah dengar orang ini kayaknya saudara susuan Ana, misalnya, ya. Apa bukan, ya, tapi enggak jelas, ragu, tapi semacam ada keraguan, ya, maka tinggalkan, cari orang lain, wanita yang lain yang tidak ada padanya keraguan, ya, begitu dan seterusnya dalam semua perkara.
Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadhihi qaidatun 'azimatun min qawaididdin. Ini kaidah. Ya, hadis ini adalah kaidah yang agung daripada kaidah-kaidah agama. Ya, memang pada prinsipnya menjalankan agama itu tidak boleh dibangun di atas keraguan-raguan. Ya, kenapa? Karena agama itu bersifat pasti dan bersifat yakin. Tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu dalam menjalankan agama. Maka di sini ada beberapa faedah ya. Faedah yang pertama adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan dan mengambil hal yang tidak ada keraguan padanya. Itu pasti. Itu kaidah. Itu kaidah. Nah, yang kedua, pada hadis ini ada perintah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak jelas. Ya, demi melindungi diri darinya ya. Perintah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak jelas demi melindungi diri darinya. Ya, seseorang itu dia harus waspada terhadap dirinya. Waspada dalam urusan makannya, waspada dalam urusan minumnya, waspada dalam urusan muamalahnya. Ya, kadang-kadang memang orang kalau dia tidak waspada itu cenderung terjatuh dalam kekeliruan ya. Nah, namun meski demikian itulah manusiawi. Ya, yang paling terpenting adalah seseorang muslim dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dirinya dari kebinasaan. Maka ada hal-hal yang bisa membawa kepada kebinasaan, apakah itu ragu, lebih-lebih lagi kalau yakin, maka dia harus meninggalkannya. Tidak ada pilihan lain. Ya. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa meninggalkan sesuatu yang meragukan itu akan memberikan ketenangan bagi jiwa dan selamat dari kegelisahan. Ya, kalau orang yang beramal dengan keraguan itu gelisah, dia tidak tenang. Orang yang meninggalkan keraguan dan dia melakukan sesuatu yang yakin, mantap secara hukum maupun secara pemahaman, itu dia tidak mudah tergoyahkan karena dia yakin, dia tenang, berpegang dengannya dan tidak ada kegelisahan pada dia. Kalau orang yang selalu gelisah dengan sesuatu perkara, tidak tenang dengan suatu perkara, ya karena itu dia tidak mantap dalam perkara tersebut. Kenapa dia bisa tidak mantap? Karena dia tidak yakin dengan perkara itu. Kenapa dia tidak yakin? Ya itu tadi, dia punya pengetahuan tentang substansi dari permasalahan yang dia berada di atasnya itu enggak jelas. Ya. Karena kalau seandainya seseorang dia punya pemahaman yang dalam dan pengetahuan terhadap substansi dari suatu permasalahan yang dia pegang itu mantap, lalu dia yakin, dia berpegang dengannya, maka pasti tidak ada keraguan. Pasti dia tenang. Maka dari itu, di sini satu faedah yang luar biasa sekali yang dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, di dalam syarah beliau terhadap hadis arba'in ini, beliau mengatakan bahwa meninggalkan sesuatu yang meragukan itu akan memberikan ketenangan jiwa dan selamat dari kegelisahan. Ya, nah, wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.